Pernahkah Anda terlibat debat panjang dengan orang yang suka memelintir fakta? Tidak semua percakapan diciptakan untuk mencari kebenaran. Ada jenis percakapan yang sejak awal tujuannya bukan memahami, melainkan mengalahkan. Bukan untuk menemukan solusi, tapi untuk memuaskan ego. Di zaman ketika informasi berlimpah dan semua orang bisa berbicara, kemampuan berbicara sering disalahgunakan, bukan untuk menjernihkan, tapi untuk memanipulasi. Orang yang memelintir fakta tidak benar-benar tertarik pada apa yang benar atau salah. Yang mereka kejar adalah posisi menang. Mereka ingin terlihat unggul, terlihat pintar, terlihat benar, meskipun harus mengorbankan logika. Itulah sebabnya, berdebat dengan orang seperti ini hampir selalu berakhir melelahkan. Bukan karena kamu salah, tapi karena permainan mereka memang tidak adil sejak awal. Penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan manipulatif sering memakai cara-cara licik dalam berargumen. Mereka menggunakan logika yang dipelintir, seperti mengubah topik pembicaraan, menyerang pribadi lawan, atau menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda. Tujuannya bukan membahas isi, tapi mengatur persepsi. Mereka ingin terlihat menang di mata orang lain, bukan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, semakin lama kamu terlibat dalam debat semacam ini, semakin kamu merasa bingung, lelah, bahkan mulai meragukan pikiranmu sendiri. Kamu seperti ditarik masuk ke labirin kata-kata, padahal awalnya kamu hanya ingin meluruskan satu hal sederhana. Ya, itu. 1. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari kemenangan. Dalam diskusi yang sehat, kedua pihak sama-sama ingin memahami masalah dengan lebih baik. Tapi orang yang memelintir fakta punya niat berbeda. Mereka ingin membuatmu terlihat kalah. Mereka tidak keberatan menggunakan cara apapun selama bisa menjatuhkan lawan bicara. Misalnya, ketika kamu membahas tanggung jawab atas sebuah kesalahan, mereka justru mengungkit masa lalumu yang tidak relevan. Ketika kamu berbicara soal fakta, mereka mengalihkan pembahasan ke emosi. Mereka menciptakan kabut, agar kamu kehilangan arah. Jika kamu tetap bertahan, kamu sebenarnya bukan sedang berdiskusi, tapi sedang dijadikan bagian dari permainan mereka. Dalam situasi seperti ini, berhenti bukan berarti kalah. Justru diam adalah tanda bahwa kamu sadar sedang diajak bermain di medan yang salah. 2. Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka memutarbalikkan. Orang yang gemar memelintir fakta hidup dari reaksimu. Semakin panjang penjelasanmu, semakin banyak bahan yang bisa mereka putar. Ketika kamu berkata, "Aku tidak bermaksud begitu," mereka menjawab, "Kalau tidak bermaksud, kenapa kamu melakukannya?" Kata-katamu dipelintir, niatmu disalahartikan, dan kamu dijebak dalam lingkaran tanpa akhir. Disinilah banyak orang kelelahan. Mereka merasa harus terus membela diri, padahal sebenarnya tidak ada yang perlu dibela. Kebenaran tidak membutuhkan penjelasan panjang kepada orang yang memang tidak mau mengerti. Seringkali, satu kalimat sederhana sudah cukup. Kita melihat dari sudut yang berbeda, atau, saya tidak ingin melanjutkan perdebatan ini. Ketegasan yang tenang jauh lebih kuat daripada argumen panjang yang penuh emosi. 3. Debat seperti ini mengaburkan pikiranmu sendiri. Setiap kali kamu terlibat dalam debat yang tidak jujur, fokusmu terpecah. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk hal-hal bermakna justru habis untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Kamu bisa mulai meragukan penilaianmu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apa aku salah? Padahal yang salah bukan logikamu, melainkan cara lawan bicaramu memelintir realitas. Inilah efek halus dari manipulasi, membuat orang waras merasa ragu pada dirinya sendiri. Karena itu, penting untuk memilih dengan siapa kamu berdiskusi. Tidak semua perdebatan layak diikuti, terutama jika tujuannya bukan mencari solusi, melainkan mempertahankan ilusi kebenaran semu. 4. Mereka memelintir fakta untuk menjaga citra diri. Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa seperti ancaman besar. Harga diri mereka terlalu rapuh untuk menerima bahwa mereka bisa salah. Maka, ketika fakta tidak berpihak, fakta itulah yang diubah. Mereka memotong konteks, mengubah makna, atau memindahkan fokus pembicaraan. Semua dilakukan demi satu hal, menjaga citra diri. Ini bukan soal logika atau kebenaran, tapi soal ketakutan kehilangan kendali atas bagaimana mereka dipandang orang lain.
Fenomena ini sangat terlihat di media sosial. Banyak orang lebih memilih membela kesalahan panjang lebar daripada mengakui kekeliruan kecil. Dalam kondisi seperti ini, tugasmu bukan melawan, tapi menjaga kejernihan pikiranmu sendiri agar tidak ikut terseret dalam drama ego. 5. Keheningan seringkali lebih kuat daripada argumen. Di dunia yang penuh kebisingan opini, diam adalah pilihan yang berani. Orang yang memelintir fakta sangat bergantung pada reaksimu. Mereka butuh perhatian, butuh emosi, butuh respons. Ketika kamu diam, mereka kehilangan kekuatan utama mereka. Keheningan bukan tanda kelemahan, justru itu tanda bahwa kamu memilih kewarasan. Ketika seseorang terus mendesakmu untuk menjawab, seringkali mereka tidak benar-benar ingin jawaban. Mereka hanya ingin merasa menang. 6. Orang cerdas tahu kapan harus berhenti. Kecerdasan bukan hanya tentang seberapa tajam logikamu, tapi seberapa bijak kamu memilih medan. Tidak semua kesalahan harus diluruskan. Tidak semua opini harus ditanggapi. Terkadang, ketenanganmu berbicara lebih lantang daripada 1000 argumen. Kamu tidak bisa memaksa orang yang menolak kebenaran untuk memahaminya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjalani hidup dengan jujur dan konsisten, tanpa perlu membuktikan apapun kepada mereka. 7. Kebenaran tidak selalu menang di panggung, tapi menang dalam kesadaran. Di ruang publik, kebohongan kadang terdengar lebih nyaring. Tapi dalam jangka panjang, realitas tidak bisa dibohongi. Orang yang memelintir fakta mungkin bisa memengaruhi orang sesaat, tapi tidak bisa mengubah kenyataan. Waktu akan menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya pandai bermain kata. Maka, alih-alih menghabiskan energi untuk debat panjang yang tidak jujur, lebih baik fokus pada konsistensi. Biarkan fakta berjalan dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin benar, atau hanya ingin terlihat benar di mata orang yang tidak peduli pada kebenaran? Jika tulisan ini relevan dengan pengalamanmu, tuliskan pandanganmu di kolom komentar dan bagikan agar lebih banyak orang berhenti membuang energi dalam perdebatan yang tidak sehat.